Puji Tuhan, salam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Sola Gracia? Saya percaya saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Lewat tayangan ini dan di hari ini, minggu pertama di bulan Agustus, saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya lewat firman Tuhan ini akan memberi kekuatan iman kita dalam kita menjalani hari-hari hidup saudara. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, mari saya berdoa, dan saudara juga yang ada di rumah atau mungkin saudara ada di perjalanan yang menikmati tayangan ini, mari kita berdoa. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu akan memberitakan firman Tuhan bagi jemaat. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Biar pengurapan Roh Kudus menjadi bagian setiap kami. Memberi hati kami yang penuh dengan kesukaan sorga. Untuk kami boleh menikmati Tuhan lewat firman Tuhan. Dari tempat ini hamba berdoa. Dan jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada, yang boleh menyaksikan tayangan ini Tuhan. Biar berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Dan lewat firman Tuhan mereka boleh mengerti. Mereka boleh mengenal Engkau Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan membaca dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-10. Ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Ini menjadi pesan firman bagi saudara dan kita semua, jemaat Tuhan. Ayat 10, saudara perhatikan, kalau saudara ada di HP saudara atau saudara punya Alkitab, saudara bisa baca. 1 Petrus 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, ayat ini sangat tegas dan sangat keras, yang memberi peringatan kepada setiap kita, siapapun dia, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, di mana kita diajar, dididik oleh Tuhan, untuk supaya kita mau mengerti apa yang menjadi mau Tuhan, keinginan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, di ayat 10 bagian A, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Saya percaya saudara-saudara dikasih Tuhan, kita mengharapkan hari-hari kita menjadi hari-hari yang baik, menjadi hari-hari yang menyenangkan, menjadi hari-hari yang menyukakan, saudara-saudara. Nah, itu menjadi harapan dan itu menjadi doa kita. Dalam tulisan firman Tuhan di sini ternyata bagaimana agar supaya kita bisa melihat hari-hari yang baik itu, saudara-saudara. Bagaimana agar supaya kita bisa mengalami hari-hari yang baik itu. Ketika kita bangun pagi, mengawali hari, ya, dengan segala harapan, hari ini menjadi hari yang baik. Hari yang baik penuh kesukaan, penuh sukacita, dan bahkan juga penuh berkat. Tetapi ada juga orang Kristen ketika dia menjalani hari yang baru, ya, bukan demikian yang dia hadapi. Justru sesuatu yang mungkin dia mengalami keadaan yang tidak menyenangkan di hari itu. Nah, Alkitab menjawab dalam tulisan di sini, supaya kamu bisa melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, dari ayat ini kita dapat sebuah pelajaran. Ternyata untuk bisa kita melihat hari-hari yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kuncinya juga ternyata ada pada diri kita untuk kita menjalani hari itu, yaitu menjaga lidah kita. Mengapa menjaga lidah kita? Dalam kitab Yakobus ada perikop khusus yang menulis tentang lidah. Mengapa begitu dalam tulisan kitab Yakobus? Saya mau baca dalam kitab Yakobus pasalnya yang ketiga. Saya baca Yakobus pasal 3 ayatnya yang Yakobus 3 ayatnya yang ke-5. Demikian juga lidah. Yakobus pasal 3 ini khusus perikop tentang lidah.
Nah, ternyata saudara-saudara, dalam kehidupan kita, lidah ini mempunyai peran yang sangat luar biasa. Sebab dalam kitab Yakobus pasal 3 di sini, lidah itu dia akan menguasai kendali roda kehidupan. Itu di ayat 2 dalam Yakobus pasal 3. Iya. Dan di kitab Yakobus pasal 3 juga di sini menulis bahwa lidah itu dia bagaikan nyala api yang bisa membakar. Dan lidah itu juga dia bagaikan racun yang bisa mematikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya sejenak kembali kepada kitab 1 Petrus tadi. 1 Petrus pasal 3. Firman berkata, untuk melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Saya beri kesimpulan di sini, menjaga perkataan. Karena lidah itu manfaatnya adalah untuk berkata-kata, untuk berbicara. Maka Tuhan memberi perhatian serius di dalam kita mau berkata-kata, di dalam kita mau berucap, dalam kita mau menyampaikan sesuatu. Dan saya beri gambaran untuk kita bisa melihat hari-hari yang baik. Ketika kita bangun pagi, awali hari yang baru itu dengan perkataan-perkataan yang memberkati. Maka sepanjang hari itu kita akan melihat hari-hari yang baik kita akan alami. Tapi ketika di hari yang baru pada pagi hari, kita mengawali dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Saya akan contoh misalnya. Ketika mengawali hari yang baru, terjadi keributan, maka saya percaya sepanjang hari itu engkau akan kehilangan damai sejahtera, engkau akan kehilangan sukacita, dan bahkan engkau akan kehilangan berkat. Saudara-saudara. Nah, dan harimu tidak akan engkau merasa satu keindahan. Maka itu sebabnya dalam tulisan firman Tuhan di sini, untuk supaya kau melihat hari-hari yang baik, engkau harus menjaga lidahnya, menjaga perkataan. Dalam kitab Amsal menulis, apa yang kita gemahkan, dia akan kembali lagi. Di Sola Gracia sering saya tanamkan prinsip ini, mari perkatakan perkataan-perkataan yang memberkati. Maka ketika kita perkatakan perkataan yang memberkati, maka apa yang kita ucap perkataan itu, perkataan berkat, maka akan datang berkat dalam kita. Tapi kalau kita ucap perkataan-perkataan yang bukan memberkati, contoh misalnya, ketika kita mengutuk, mencaci, ketika kita memaki, tidak akan mendapat berkat dalam diri kita. Iya. Bahkan sebaliknya dalam tulisan firman Tuhan, apa yang kita gemahkan itu akan berpulang kepada kita. Mungkin kita akan berkata ketika kita mencaci, ketika kita memaki kepada orang, orang itu akan merasa sakit hati. Dan itu memang dampaknya. Lalu engkau akan merasa engkau puas. Tetapi saudara dikasih Tuhan, dalam konteks firman Tuhan, apa yang kita perkatakan, itu akan jadi dalam diri kita. Engkau tidak tahu mungkin siapa yang nanti akan mau caci maki engkau. Tetapi saudara-saudara, dalam firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Nah, sehingga dalam keadaan apapun memang firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk supaya kita menjaga perkataan. Saudara-saudari kasih Tuhan, di dalam tulisan firman perjalanan bangsa Israel ada 12 pengintai. Ketika mereka mengintai tanah Kanaan, mereka pulang menyampaikan berita. Berita yang mereka sampaikan adalah perkataan-perkataan dari 10 pengintai. Mereka menyampaikan perkataan-perkataan yang melemahkan. Saudara mungkin mengalami atau merasakan perkataan-perkataan yang melemahkan dari orang di sekitarmu, atau mungkin orang terdekatmu, dari perkataan-perkataan yang kasar, ya, atau mungkin caci maki dan sebagainya. Saya mau ajarkan kepada kita, dan ini konteks firman Tuhan yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Apabila orang mengutuki engkau, berkatilah dia, maka berkat menjadi bagian kita. Tapi ketika orang memaki engkau, lalu kemudian engkau memaki orang itu, engkau nggak akan dapat berkat, bahkan engkau akan tertimpa dengan makianmu itu akan engkau alami dalam hidup. Nah, saudara-saudara, ketika bangsa Israel mereka mau masuk tanah Kanaan, lalu kemudian 12 pengintai datang menyampaikan laporan kepada Musa. 10 menyampaikan berita yang mengecewakan dari perkataan mulutnya. Mereka berkata, kami tidak bisa masuk di tanah perjanjian itu.
Dan akhirnya apa yang terjadi? Dari ke-10 orang yang menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak menguatkan, perkataan-perkataan yang tidak memberi dorongan, yang tidak memberi motivasi, firman berkata mereka kena tulah dari perkataan itu. Dan bahkan mereka mati semua, saudara-saudara. Tetapi Yosua dan Kaleb dalam tulisan firman Tuhan, ketika mereka pulang dari pengintaian, Yosua dan Kaleb menyampaikan berita yang positif, menyampaikan berita yang menguatkan, perkataan yang mereka sampaikan yang memberi dorongan dan semangat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk di tanah perjanjian. Saudara dikasih Tuhan, perkataan dalam tulisan firman Tuhan sama seperti buah yang keluar dari mulut kita, yang dapat dinikmati oleh orang lain sebagai buah perkataan. Dan ketika kita menyampaikan perkataan, orang akan menangkap perkataan itu. Apakah itu perkataan baik? Puji Tuhan. Tapi kalau itu perkataan tidak baik, maka akan mendatangkan bagi orang lain, dia akan kecewa, sakit hati. Saudara-saudara. Nah, buah perkataan dan buah perkataan itu dalam tulisan firman Tuhan, saudara-saudara, dia menjadi seperti benih. Sama seperti benih yang ditabur. Perkataan yang kita sampaikan sama seperti benih. Benih yang ditabur maka kita akan menuai apa yang kita tabur. Perkataan juga demikian seperti benih yang terlontar dari mulut kita. Suatu saat nanti kemudian kita akan menabur dari lontaran kata-kata itu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Nah, saya balik dalam kitab 1 Petrus pasal 3 di sini. Sehingga kadang itu yang terjadi, saudara-saudara. Di dalam kehidupan kekristenan rasanya ada orang berkata kepada saya dalam hidupnya bahwa dengan segala persoalan dan pergumulan hidup begitu berat. Tetapi saudara dan yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan, mari supaya kita bisa melihat hari-hari baik, mari kita menjaga lidah kita, perkataan kita. Dalam hidup baik keluarga suami istri, mari jaga perkataan. Baik suami terhadap istri, istri terhadap suami. Demikian juga orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Sedikit saya beri uraian khusus kepada anak-anak muda. Iya. Anak-anak muda dalam konteks sebagai anak Tuhan, maka saya mau katakan, engkau tidak punya kapasitas untuk ketika engkau kemudian mencaci, memaki, mengata-ngatain orang tua. Tidak, saudara-saudara. Dalam tulisan firman Tuhan ada seorang yang bernama Ham. Ham ketika dia melihat kelemahan orang tuanya, dia mengata-ngatai orang tuanya. Dia menceritakan, dia mengekspos kelemahan orang tuanya. Iya. Akhirnya Ham dikutuk keturunannya. Lalu ada saudara dari Ham namanya Sem dan Yafet. Ketika dia melihat kelemahan orang tuanya, dia menutupi rapat-rapat kelemahan orang tuanya. Lalu kemudian Sem dan Yafet diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara demikian. Saya mau katakan kepada kita, agar supaya kita bisa melihat hari-hari yang baik. Satu ayat saya mau baca dalam kitab Matius pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-35 berkata begini. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Saudara dan saya, kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Bahkan firman berkata dalam kitab Roma, kamu sudah dibenarkan oleh Tuhan. Nah, sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka tentu kita harus tampil memperkatakan perkataan-perkataan yang benar tentunya. Perkataan-perkataan yang memberkati tentunya. Karena perkataan yang kita keluarkan lewat mulut ini, saudara, itu mengandung kuasa perkataan. Ya. Lalu ayat selanjutnya dikatakan begini. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk jahat, saudara-saudara. Tetapi Tuhan mengajarkan kita kepada kebenaran. Agar supaya kita bisa menikmati hari-hari yang baik. Dan di ayat 37 ayat terakhir. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara-saudari kasih Tuhan. Maka dari ayat ini kita mau belajar
Dari mulut kita dibenarkan dan dari mulut kita juga kita dihukum. Perkataan yang keluar dari mulut kita dibenarkan, perkataan yang keluar dari mulut kita juga pun kita dihukum. Itu kata dalam tulisan firman Tuhan. Maka di akhir renungan yang singkat ini saya mau sampaikan. Sebagai orang percaya kepada Kristus, kita mau menjaga perkataan. Amin, saudara-saudara. Dengan kita menjaga perkataan ini, maka kita akan melihat hari-hari yang baik. Hari-hari yang baik akan menjadi bagian saudara, akan menjadi bagian saya, karena itu janji Tuhan bagi setiap kita yang tahu untuk menjaga perkataan, menjaga mulut. Iya, supaya kita bisa meraih berkat-berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Saya percaya berkat Tuhan terus jadi bagian saudara dalam tugas pekerjaan, khususnya Jemaat GPD Sola Gracia. Apapun persoalan pergumulan yang saudara hadapi dalam hidup ini, kita mau terus memperkatakan perkataan yang memberkati. Saudara, mungkin ada orang membencimu, ada orang mencacimu, ada orang mengata-ngataimu. Firman Tuhan berkata, berkatilah orang yang menganiaya kamu, berkatilah orang yang mencaci kamu, dan berkatilah dia, dan kita diberkati oleh Tuhan. Saudara juga diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya mau berdoa untuk saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan untuk pesan firman bagi kami semua, untuk mengingatkan bagaimana agar kami bisa menikmati hari-hari yang baik. Ternyata untuk bisa menikmati hari-hari yang baik, Engkau mengajarkan kami untuk menjaga perkataan. Agar perkataan kami yang keluar dari mulut ini perkataan-perkataan yang memberkati. Ketika kami sanggup untuk memperkatakan perkataan yang memberkati, maka berkat Tuhan menjadi bagian kami. Ampuni kami kalau terkadang kami melakukan perkataan-perkataan yang tidak memberkati. Dan saat ini hamba berdoa dan kami berdoa, kami putuskan semua itu dalam nama Yesus. Dan kami senantiasa mau ikut sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Lewat mulut dan perkataan kami, untuk kami mau mengucap perkataan-perkataan yang memberkati. Memberkati sesama, memberkati suami, memberkati istri, memberkati anak-anak, memberkati keluarga dan saudara.